Selamat datang di channel milik kita bersama Saga Anime. Kali ini saya ingin mereview anime yang berjudul Towaru Kagaku no Accelerator. Sedikit spoiler yang dimana para esper dari kota akademi diklarifikasikan ke dalam 6 level, dimana level 0 adalah untuk orang yang tidak memiliki kekuatan, sementara level 5 untuk orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Dari beberapa esper yang ada di kota akademi, hanya ada 7 dari mereka yang mencapai level 5. Daripada basa-basi, mari kita langsung ke filmnya aja. Diperlihatkan komandan polisi setempat bernama Yomikawa bersama rekannya menyelidiki kasus pencurian senjata oleh para perampok. Karena terlambat datang, pencuri tersebut berhasil kabur. Di rumah sakit, mantan esper nomor 1 di kota akademi membuka perbannya yang disebabkan karena ia pernah ikut serta pada proyek perubahan ke level 6. かつてレベル6シフト計画に参加して、そして結果こん Di な luar dugaan, Yomikawa datang bersama rekannya. Ia memberitahu bahwa lab penelitian di distrik sekolah 4 diserang perampok. Mereka mencuri senjata rahasia untuk melawan akselerator yang merupakan mantan esper nomor 1. Pencuri itu meminta tolong untuk memanggil akselerator. Karena tidak mau menyerahkannya, Yoko, si pemimpin perampok, langsung menyerang pasukan Yomikawa. Si Yami menyuruh akselerator untuk segera pergi. Ketika peluru senjata Yoko habis, Yoko menyuruh Hiro untuk menggantinya dengan yang baru. Setelah diselidiki, mereka hanyalah anak SMA. 高田陽子、木寺実、中原博美、3人とも高校 Karena merasa terganggu dengan pertempuran mereka, akselerator langsung menghancurkan tembok kamarnya. 俺に喧嘩売りてえってやつ。 Serangan yang dilancarkan Yoko tidak memberikan dampak apapun kepada akselerator. Datang gadis mungil yang bernama The Last Order untuk memberikan hadiah kepada akselerator. Saat menghampiri akselerator, tiba-tiba atap rumah sakit runtuh. Yoko langsung menyuri hadiahnya lalu pergi. Tak berselang lama dari kejadian, akselerator berhasil melacak keberadaan Yoko. ならいっそここで終わりにしろ。 Yoko langsung menyerang akselerator menggunakan bom C4-nya. やば、なんで無事なの？当てが外れた。 Yoko terkejut. Akselerator mengetahui kelemahan senjata miliknya. いいぜ。 Hadiah The Last Order berhasil direbut kembali. Akselerator langsung menyerang balik. Waktu akselerator ingin membunuhnya, ia langsung dihentikan oleh Minori. Merasa kasihan, akselerator langsung melepaskannya. Setelah dibuka, isi dari hadiah itu adalah kue ulang tahun. Scan berpindah. Diperlihatkan seorang perempuan terjun dari atas jembatan. Organisasi gelap menyelamatkannya, lalu tubuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. 我々が正義のために使ってやれ。 3 hari kemudian, Esper Necromancer dikejar oleh pasukan anti-skill. Necromancer tak sengaja memasuki kamar akselerator. Ia menanyakan kepada akselerator tentang perempuan yang ada di foto miliknya. Tak berselang lama, pasukan anti-skill datang. Saat hendak kabur, ia berhasil dilumpuhkan. Sesampainya di dalam bis, ia langsung disiksa. Saat hendak pergi, mereka dihadang oleh akselerator. Akselerator meminta untuk menyerahkan Necromancer. Ia sudah mengetahui bahwa di hadapannya adalah pasukan tiruan anti-skill. Peluru yang ditembakinya malah kembali lagi kepadanya. Tak sampai di situ, mereka langsung mengeluarkan kartu asnya yang bernama Coffin. Arthur terkejut, serangan Coffin juga tak mempan. Akselerator langsung menyerang balik mereka. そいつのスクラップの時間が。 Sesaat Coffin dihancurkan, akselerator terkejut melihat ada mayat perempuan. Setelah diselidiki, ya dia adalah perempuan bernama Hasami yang dimanfaatkan oleh organisasi gelap. Necromancer berterima kasih kepada akselerator karena sudah menyelamatkannya.
Karena mengira dia jahat, akselerator mencoba untuk membunuhnya. Sebelum dibunuh, Necromancer meminta untuk mencari perempuan di fotonya. Mendengar hal itu, akselerator ingin mengetahui di mana lokasi mereka. 悪党の流儀を見せてやるよ。 Sesampainya di sana, mereka melihat robot besar yang bernama Kyonki. Di dalam tubuh Kyonki, ada salah satu anggota organisasi gelap yang bernama Mikihiko. Scene berflashback. Terlihat, Mikihiko sudah berhasil menciptakan makhluk hidup melalui metode yang diajarkan Necromancer. Saat Mikihiko hendak kabur, akselerator langsung melancarkan serangannya. Mikihiko mengetahui selama tak menyentuh Kyonki, serangan akselerator bukanlah apa-apa. Alhasil, ia pun berhasil kabur. Ketika Les Ardor memasuki kamar akselerator, ia terkejut ada perempuan di kamarnya. Les Ardor bertanya, "Siapa kamu?" Necromancer menjawab, "Aku adalah teman sekelas akselerator." Sebagai permintaan maaf, Les Ardor memaksa akselerator untuk makan di restoran keluarga. Akselerator menghubungi Yami untuk melacak organisasi gelap yang menamainya DA. Setelah diotopsi, Profesor Udin menemukan kertas di dalam mulut Hisami. 彼女の口の中にこんなものがあったんだね。 Saat Necromancer mencoba untuk menghidupkan kembali Hiyami, tak sengaja akselerator menyentuh kepala Hiyami. Terlihat sisa-sisa ingatan miliknya. Dua pasukan tiruan anti-skill menyuruh mereka untuk pergi. ほらさっさと出ていけ。 Mereka terkejut. Tiba-tiba tubuh Hiyami hidup kembali. Tak sampai di situ, akselerator langsung melenyapkan mereka. Di tengah pertarungan, luka akselerator terbuka yang menyebabkan ia jatuh pingsan. Melihat hal itu, polisi tiruan langsung kabur. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh robot Misaka. Merasa kesal, ia langsung memukul robot Misaka dan juga berhasil menyanderanya. Merasa dia sudah tak berguna, organisasi gelap langsung menggantikannya dengan scavenger. Setelah bangun dari pingsannya, Yami memberitahu DA adalah singkatan dari Disciplinary Action. Mereka adalah organisasi rahasia yang melakukan pekerjaan kotor. Terlebih lagi, ada salah satu petinggi yang mendukung DA. Di satu sisi, saat Yomikawa menyelidiki latar belakang DA, ia terkejut seolah-olah sisi gelap anti-skill berkumpul di sana. Di suatu tempat terlihat scavenger melacak keberadaan DA. Karena mereka disewa untuk melenyapkan DA, Yomikawa memasuki markas utama tiruan. Ketika sudah sampai, mereka langsung dihujani peluru tembakan. Karena pasukan tiruan kalah jumlah, mereka langsung mengaktifkan robot tarantula untuk menyerang DA asli. Saat Heli menghubungi bala bantuan, ia terkejut. Mereka semua sudah mati dibunuh scavenger. Di tengah pertempuran, datang scavenger menghampiri mereka. Scavenger langsung menghabisi DA tiruan. Sementara Yomikawa mencoba untuk menyelamatkan robot Misaka. Karena genggamannya terlepas, Necromancer dengan cepat langsung menyelamatkannya. Scan berpindah setelah akselerator pulih dari lukanya, ia langsung pergi untuk menyelamatkan mereka. Naru menganggap akar masalah kota akademi disebabkan oleh pasukan anti-skill. Tiba-tiba, anggota di tiruan melancarkan serangan kepadanya. Naru menyuruh Yaku untuk segera menghabisinya. Saat Misaka hendak dibawa lari, Naru langsung menyerang mereka. Necromancer menyuruh Hasami untuk menyelamatkan Yomikawa. Melihat hal itu, Naru langsung menyerang Hasami. Akibat dari serangannya, membuat kaki Hisami terluka lalu terpental. Saat ingin dieksekusi, Necromancer memasang dinding pasir di sekitar tubuh Hisami.
Tak sampai di situ, Naru langsung mengeluarkan senjata utama miliknya. Hisami datang untuk melindungi Necromancer. Di masa-masa kritis, Akselerator langsung melenyapkan senjata utama miliknya. Akselerator memerintahkan untuk segera pergi dan membawa mereka. Karena akselerator begitu kuat, leader mereka menyuruh untuk melakukan serangan kombinasi. Dengan mudah, akselerator langsung menghancurkan serangan kombinasi mereka. お前たちに正しい悪党を教えてやるよ。 Akselerator langsung menyerang balik mereka. Tak sampai di situ, akselerator juga menyerang Naru. Leader mereka kena mental melihat serangan barusan akselerator. Terpukau melihat serangan barusan akselerator, ia meminta akselerator untuk menjadi masternya. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh robot yang bernama Tauti. Di saat akselerator menyerang, ia terkena serangannya dikarenakan robot itu mempunyai kemampuan yang bernama Replace. Tak lama datang pula dua musuh menghampirinya. Melihat roket menuju ke arah Necromancer, dengan cepat akselerator langsung menolongnya. Setelah berhasil mencuri robot Misaka, mereka langsung pergi. Akselerator pun tak membiarkan mereka. Mikihiko mencoba untuk menyalin ingatan Misaka untuk dikembangkan kembali. Akselerator berhasil mengejar Mikihiko. Akselerator pun mengamuk sejadi-jadinya. Karena ketakutan, Mikihiko langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Necromancer diminta untuk datang ke lab milik Hisagata. Singkatnya, untuk dijadikan subjek utama dalam pembuatan Esper level 6. Selama ini, Hirumi selalu menyembunyikan penyakitnya. Sebelum meninggal, ia meminta Hisagata melalui rekaman untuk menjadikannya subjek percobaan Esper level 6. Setelah berhasil dilakukan uji coba, raga Hirumi malah berada di luar kendali mereka, yang mengakibatkan semua orang yang berada di sekitarnya langsung diserang tanpa sebab. 3 hari sebelumnya, akselerator mencoba untuk menghentikan Hisagata. Dampak dari serangan akselerator membuat kabel uji coba di tubuh Misaka terputus. Tauti menembaki akselerator untuk memperlambat pergerakannya. Namun serangannya itu tak mempengaruhi sama sekali. Setelah mendapatkan kembali Misaki, akselerator langsung menyerang mereka. Namun dengan kekuatan Replace miliknya, akselerator berhasil dipindahkan. Di lokasi terjatuhnya akselerator, si Xiong dan Kyongki langsung mengepungnya. Setelah kekuatan robot itu ditingkatkan, akselerator kewalahan melawannya. Merasa kesal, akselerator mengamuk sejadi-jadinya. Akselerator langsung melancarkan serangannya. Di waktu yang sama, Necromancer berhasil menyelinap masuk. Ia langsung menusuk Hirumi, namun dihalau oleh Hisagata. Terlambat sudah, Hirumi pun sudah menjadi Esper level 6. Setelah sadar, Hirumi kaget melihat kakaknya ditusuk oleh Necromancer. Hirumi mengeluarkan aura yang begitu dahsyat. Di luar ruangan, akibat dari transformasi Hirumi, membuat pasukan anti-skill terjebak oleh tentakel miliknya. Melihat Misaka diserang tentakel, akselerator datang menyelamatkannya. Sementara Necromancer menyelamatkan Hisagata dari reruntuhan. Selama 2-3 generasi dan sekitar 400 tahun, garis keturunan Rosenthal telah menyempurnakan teknik nekromansi. Hingga akhirnya teknik itu sempurna. Shin berflashback ke masa lalu keluarga Rosenthal. Keluarga Rosenthal telah mencoba berbagai cara untuk menciptakan golem, lalu menjadikannya Tauti, Kyongki, dan Hundun 4 roh jahat dari Number. Tujuan diciptakannya untuk menyaingi kekuatan dewa. Necromancer menyuruh Hirumi menghentikan semua perintah yang diberikan oleh iblis. Namun Hirumi menolak perintahnya. Hirumi berencana untuk mewujudkan mimpi 400 tahun silam keluarganya. Roh yang berada di tubuh Hirumi adalah pewaris keempat dari keluarga Rosenthal.
Scene berflashback yang dimana Isaac Rosenthal berhasil menciptakan sihir nekromansi untuk yang pertama kalinya. Tak sampai di situ, Hirumi mengeluarkan golem dalam bentuk yang sempurna. Seluruh penduduk kota pun terpukau melihatnya. Bentuk tubuh sempurna adalah hasil yang ia dapatkan setelah merekam 10.000 ingatan kematian. Muak mendengar ocehannya, akselerator menyerang tubuh Hirumi. Serangannya malah membuat Hirumi beregenerasi kembali. Mereka berlima menyatukan kekuatannya untuk mengalahkan si monster. Hisagata membawanya ke tempat monster itu berada. Pasukan tiruan anti-skill dilahap oleh tentakel milik Harumi yang bertujuan untuk mempercepat revolusi tubuh miliknya. Ketika sedang dalam perjalanan, mereka diserang oleh tentakel dan juga di luar tubuh, pasukan anti-skill sedang bertarung melawan tentakel. Akselerator pun langsung meluluhlantakkan mereka semua. Akhirnya mereka sudah sampai di inti tubuh Harumi. Tiba-tiba tubuh Hirumi dikendalikan oleh sesuatu yang mengerikan. Necromancer langsung melancarkan serangan ke tubuh Hirumi. Namun, ia tertipu dengan trik murahan Isaac. Melihat hal itu, akselerator langsung memarahinya. Di saat melancarkan serangan keduanya, Necromancer dihalangi oleh tentakel milik Hirumi. Berkat bantuan Hirumi dan Misaka, mereka berhasil membunuh roh Isaac. Akhirnya roh Isaac keluar. Setelah sadar sesaat, Hirumi langsung meninggal. Permasalahannya pun tak sampai di sana. Akibat dari roh Isaac menghilang, pohon raksasa itu akan meledakkan diri sejauh 1,5 kilometer. Akselerator berusaha memblokir ledakannya dengan kekuatan yang masih tersisa. Setelah berhasil memblokir ledakan, akselerator mengalami luka yang amat parah. Namun masih bisa diselamatkan. Romancer sudah berjanji jika sudah selesai, ia tidak akan pernah memakai kekuatannya lagi. Lalu, ia pun melepaskan jiwa yang berada di tubuh Hisami. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung film. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini. Enaknya nanti kita mereview anime apa lagi nih? Silahkan ditulis aja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.